Victor yang saya hormati, mari kita ngaji dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, hadis yang disampaikan sanadnya lewat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kamu iri dengki, hasud. Wala tanajasu, dan jangan kamu tanajus, menipu. Ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling membenci. Jadi saling iri, saling menipu, saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling membelakangi. Itu juga tidak boleh. Wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kamu melarang orang yang sudah membeli kepada orang lain. Ya. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kata Rasulullah, jadilah orang itu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Masya Allah. Diteruskan hadis ini, al-muslimu akhul muslim, orang muslim satu dengan yang lain itu adalah saudara. La yatlimuhu, dan jangan saling mendolimi. Wala yahdulhu, dan jangan saling merendahkan atau menghina. Wala yakdzibuhu, dan jangan membohongi, mendustakan. Wala yahqiruhu, dan jangan kamu merendahkan, meremehkan. Hadis ini diakhiri dengan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Masya Allah. Takwa itu bukan action. Bukan action apa? Bukan gaya, tapi takwa itu adalah dalam hati. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulur Victor yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ada beberapa hal yang membuat orang hidup itu tidak nyaman. Orang itu tidak akan pernah nyaman selama orang itu namanya tahasadu, hasud, Masya Allah. iri dengki. Kalau punya sifat itu, semua orang punya sifat iri dengki, tapi apakah kita mampu mengendalikan, mampu mengerem atau tidak? Gitu. Maka orang itu kalau sudah iri, Masya Allah, ini akan menjadi rusak semua. Allah. Terapinya bagaimana supaya kita tidak iri? Caranya adalah kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi kalau kita ini bisa mendoakan, pernah saya sampaikan, mendoakan orang lain, dan orang lain itu tidak tahu, wah, itu satu persaudaraan yang luar biasa. Walaupun orang tersebut mendolimi kita. Walaupun orang lain mendolimi kita, menyakiti kita, bahkan menyakiti, memusuhi kita, tapi kalau kita mampu mendoakan mereka, mendoakan yang baik, itu dalam hadis diterangkan, maka justru kamulah yang akan mendapatkan keberhasilan terlebih dahulu. Allah. Misalnya ada orang jelas mendolimi kita, ada orang terus menyakiti kita, misalnya ya, misalnya kita mendoakan, ya Allah semoga beliau lancar tetap rezekinya, disayangi oleh keluarganya. Masya Allah. Ya Allah semoga beliau tetap amanah dalam hidupnya, semoga mereka hidupnya lancar rezekinya, bahkan mereka mampu menjadi panutan dalam keluarganya. Allah, gitu ya. Menjadi sinar dalam keluarganya, yang menerangi kegelapan dalam keluarganya. Itu kalau kita mampu melaksanakan itu kata Rasulullah SAW, maka doanya akan lebih dahulu dikabulkan kepadamu yang berdoa itu sebelum dikabulkan mereka yang didoakan. Allah, Masya Allah. Ini rahasianya begitu.
Jadi nek ndongakne wong apik, misale nggih, ndongakne wong apik itu doanya itu akan kembali kepada diri kita terlebih dahulu. Misalnya ngeten. Jenengan gada toko. Nggih. Cilik. Supermi tuku beras 1 kilo. Nggih. Supermi loro, umpamane lho mie. Sebelah duwe toko gede. Wede. Nggih. Bahkan sehari itu orang beli itu bisa puluhan juta. Ini menjaga hati nggak gampang. Tapi kalau panjenengan bisa mendoakan, ya Allah, semoga rezeki yang punya toko sebelah saya yang besar, yang setiap hari puluhan juta itu, semoga rezeki mereka berkah, ya Allah. Amin. Ngoten nggih. Berkah untuk keluarganya, berkah untuk Islam, ya Allah. Nggih. Semoga rezeki mereka tidak menjadi musibah, ya Allah. Begitu. Nggih. Itu kalau kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang lain dan orang lain tidak tahu. Nggih. Mendoakan kebaikan orang lain tidak tahu, maka itu akan terlebih dahulu dikabulkan doa itu kepada diri kita sendiri. Sampai kepada diri kita dulu. Iya. Alhamdulillah lebih didahulukan kita. Masya Allah. Makanya rahasianya kenapa kalau kita ini pengen doa-doanya diijabahi oleh Allah, doa kita pengen dikabulkan Allah, doakan orang lain dengan doa yang baik-baik. Nggih, nggih. Kalau bahasa guru saya, wong ndongakno apik yo gak bayar. Gak kalong. Gak kalong. Gitu ya. Maka yang pertama adalah wala tahasad. Jangan kamu saling iri dengki. Orang iri, orang ngopeni orang lain, ngopeni kehidupan orang lain, memikirkan kehidupan orang lain, stres sendiri kita. Iri dengki. Naudzubillahi min dzalik. Penyakit itu kan 4 ya. 4. Yang paling bahaya itu kan 4. Yang ini mudah-mudahanlah kita mampu menjauhkan dari penyakit hati itu. Yang pertama apa? Hasud. Iri dengki. Nggak memandang siapapun itu. Iya. Kita kendalikan, jangan sampai kita iri dengki. Ya, iri dengki ini penyakit yang bahaya. Yang kedua adalah ujub. Ujub. Ujub itu adalah sombong, di mana sombong tidak membutuhkan orang lain, hanya dirinya merasa hebat. Itu juga penyakit. Akhirnya memandang orang lain rendah karena merasa dirinya hebat. Itu namanya ujub. Penyakit hati yang 4 ini bahaya. Yang ketiga adalah kibir. Sombong. Sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah nyaman hidupnya, nggak akan pernah tenang hidupnya. Padahal yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang keempat adalah riya, pamer. Pamer. 4 hal ini yang sebenarnya merusak tatanan sendi-sendi kehidupan kita dalam berkehidupan. Ya, iri, ujub, sombong dan riya, pamer. Nggak dilem semaput, nggak dipuji stres. Masya Allah. Oke. Wala tanajasu, dan jangan kamu tajasus. Apa tajasus itu? Menipu. Contohnya begini. Contoh menipu tajasus itu begini. Misalnya panjenengan jualan. Kemudian orang itu disuruh, misalnya harganya biasanya 5.000, orang lain itu sampean suruh beli harga 15.000. Padahal aslinya nggak beli dia itu. Masya Allah. Ayo, aku tuku. Malah saya beres 20.000 oke. Padahal itu hanya untuk menipu saja. Itu namanya tajasus. Wala tanajasu, dan jangan kamu tajasus. Jadi seolah-olah ya mereka orang lain itu membeli dengan harga yang mahal. Dan pembelinya seolah-olah banyak itu. Padahal itu hanya rekayasa saja. Sudah diatur. Nah, inilah
yang tidak dibolehkan oleh agama. Wala tanaja, janganlah kamu saling menipu. Masya Allah. Itu menipu orang lain, ya. Adik, seolah-olah yang beli banyak dengan harga tinggi, padahal gak tuku kabeh, gak beli semua. Biasanya begitu apa itu? Itu cara marketing. Maka di dalam Islam itu sebenarnya mengajarkan dia tidak hanya akidah, tapi juga ada muamalah, juga mengajarkan akhlak. Jadi ada Islam, ada iman, Islam, ihsan. Ada akidah, ada muamalah, dan ada akhlak. Jadi 3 serangkai ini menjadi 3 segitiga yang kita tawarkan, kita aplikasikan dalam masyarakat. Akidah, pojok atas akidah, pojok samping ini adalah muamalah, pojok samping adalah akhlak. Ini tidak boleh putus. Jual beli boleh, tapi harus dengan akhlak yang baik. Wala tabaghadu. Wah, ini Masya Allah, janganlah kamu saling membenci. Bagaimana kita hidup ini saling cinta. Ya Allah. Masya Allah, orang itu kalau sudah awalnya rasanya semua akan menjadi musuh semua. Dengan si A tidak baik, dengan si A tidak baik. Orang itu kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada cinta, isinya benci, tidak akan pernah nyaman hidupnya. Nyaman. Misalnya saya begini, misalnya sama Pak Ishak, hosok kopian kayak ustad misalnya itu kenapa? Misalnya ini Pak Ishak kan sekarang pakai kopian kayak ustad ini kenapa kok bilangnya seperti itu? Karena ada benci di dalam. Tidak akan pernah nyaman hidup, tidak akan pernah hidup senang di dalamnya. Semuanya karena didasari dengan benci. Taghadub, benci, ya. Terus gimana? Coba kalau kita pandang dengan indah, kita pandang dengan cinta, kita lihat dengan penuh kasih sayang. Wah, Pak Isa ternyata naik kopian ganteng ya. Iya, kopiannya haji, mulai umroh. Gitu. Bagus ya, tambah cakep. Itu kan kenapa kalimat yang muncul ini kok terus menjadi kalimat yang baik? Karena dibarengi dengan rasa cinta. Nah inilah makanya Islam mengajarkan wala tabaghadu. Rasulullah itu kalau dawuh tidak didasari dengan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Tapi Rasulullah dawuh ini didasarkan wahyu dari Allah Subhanahu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi. Nah, Masya Allah. Ya, jadi kalau orang itu sudah muncul ada benih benci, tidak akan nyaman kepada siapapun. Tapi kalau tumbuh dengan cinta, alhamdulillah, aku Senin iso ngrungokne Victor. Alhamdulillah. Kalau sudah cinta, walaupun apapun suaranya kurang jelas pun karena sinyal mungkin. Ya cinta saja. Karena didasari dengan mahabbah, dengan rasa cinta, bukan dengan tabaghadu, dengan kebencian. Nah, benci itu Masya Allah apa saja, tidak akan pernah nyaman. Walaupun itu duduk bersama, tetap gak akan nyaman. Tidak akan pernah nyaman, malah tambah stres itu. Nah, kalau kita ini mari sama-sama terus mengembangkan mahabbah dalam diri kita. Kalau dalam bahasa bengkel arti adalah yang turunal ummah bi'ainir rahmah. Gitu. Melihat masyarakat itu penuh dengan kasih sayang. Dalam bahasa ini adalah mahabbah. Dengan rasa cinta, senang, nyaman. Ayo bagaimana kita senang
kepada anak-anak kita, senang dengan keluarganya, senang rasa cinta dengan orang-orang anggota keluarga kita, senang dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terutama saat ini adalah mendekati pilpres. Maka tolong jangan ada saling membenci antara satu dengan yang lain. Dengan bertetangga yang baik, yang saling mahabbah, silahkan beda pilihan, tapi jangan saling membenci. Sepakat apa mboten iki? Sepakat. Nah, kalau kita nanti membenci tetangga karena beda pilihan, kita akan rugi sendiri. Allah. Apakah kalau kita sakit yang datang apa yang panjenengan pilih itu? Kalau kita sakit yang datang ya tetangga kita. Kalau kita mati yang datang apakah orang yang panjenengan pilih itu? Tidak. Yang datang adalah keluarga dan tetangga kita. Masya Allah. Itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah ajaran Islam. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Artinya membelakangi itu menciptakan permusuhan. Jadi menciptakan permusuhan. Gitu aja adik. Gak perlu membelakangi mereka. Tidak ada mahabbah. Ya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kamu menjual atau melarang orang membeli kepada orang lain. Misalnya gini, kamu beli itu berapa? 6.000. Aku dodol 4.000. Tuku nanggonku ae. Itu enggak boleh. Enggak boleh sih. Walaupun itu nyata. Sudah beli. Sudah beli, apalagi melarang, ya. Wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Nah, itu ya. Nah, itu sudah mereka terlanjur membeli kepada mereka. Terus dilarang supaya beli kepada dirinya. Ya selisih 2.000 itu. Masya Allah. Wala yadlimuhu wala yahdulhu wala yaktibhu wala yahkirhu, dan janganlah kamu mendolimi satu dengan yang lain, janganlah kamu merendahkan, jangan kamu membohongi. At-taqwa hahuna, apa itu? Bahwa takwa itu adalah ada di sini, maksudnya di dalam hati. At-taqwa itu tidak hanya actionnya saja, tapi mempunyai pancaran di dalam hati kita yang mampu mendirikan sinar kecerahan, kebahagiaan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Baik, jadi kita akan lanjutkan apa setelah jeda berikut ini. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al-Victor. Abah, ini sudah ada pertanyaan Abah ya dari dulur-dulur Al-Victor. Ada satu ini apa tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet apa bagaimana menjaga hati kepada tetangga yang senantiasa mendolimi kita. Kita sudah juga bermediasi, tapi tetap terus ia melakukan kezaliman kepada saya. Lantas bagaimana apakah saya harus apa? Apakah saya harus apa? Nggih, matur nuwun. Ya. Apakah saya harus apa gitu? Gimana maksudnya? Ini ada tetangga yang menzaliminya kemudian lantas bagaimana langkahnya? Ya, begitu. didoakan saja. Sudah dimediasi, sudah didudukkan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendolimi kita, pertama kita memaafkan. Wah, buat apa nih? Wah, berat, sangat berat. Memaafkan. Pertama. Ya, besok itu dalam hadis satu riwayat itu, besok Allah akan mengumpulkan manusia. Siapa orang-orang yang di dalam hidupnya penuh dengan cinta, angkat tangan. Masya Allah. Itu yang akan masuk surga duluan. Itu. Yang di dalam hidupnya penuh kebencian, mundur. Ya.
Jadi mari kita sama-sama di dalam hidup ini kita memaafkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Nah, kalau sudah dimaafkan, tentu nanti musyawarah apa akan jalan. Masya Allah. Kalau selama belum dimaafkan, apalagi sampai enting-enting, saya tidak akan pernah memaafkan, akan saya bawa mati sampai kiamat. Naudzubillah. Naudzubillah. Urusan kecil. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, musibah-musibah dunia itu adalah sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil dibanding musibah-musibah besok yang ada di akhirat. Allah. Ya, tidak ada apa-apanya. Musibah-musibah di dunia ini yang Bapak Ibu alami Rasakan. ini adalah sangat kecil. Allah. Dan kita masih mampu mengatasi musibah masalah-masalah itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau memang masalah itu pengen jenengan enteng, nggak usah pakai ngereken, nggak usah begitu terlalu mikirkan orang lain. Ya. Dimaafkan Ibu, diusahakan dimaafkan. Ya. Nanti kalau mau musyawarah, mau mediasi, tapi kalau dasar unsurnya sudah memaafkan, akan berjalan dengan baik. Baik, Masya Allah. Baik. Lanjut apa? Ya. Ada dari Bu, ini siapa ini tadi ya? Ya, Assalamualaikum. Yai, tadi dijelaskan tidak boleh melarang orang yang beli ke orang lain. Tapi kalau bilang saya beli barang itu di toko A, harganya lebih murah atau selisih, itu pun memberi info, apakah tetap dosa nopo? Oh, kalau memberi informasi ya tidak. Tidak, kan tidak melarang. Ini informasi di A sekian, di B selisih 50.000, ini sekian. Masya Allah. Tidak apa-apa, wong itu info, tapi tidak melarang. Apalagi kalau melarang sudah membeli produk di tempat orang lain, suruh membeli kepada diri. Itu yang tidak boleh. Apalagi sudah beli. Sebaliknya aku tuku nggon aku. Lanjut apa? Ya. Ada dari telepon ya, kita terima telepon ini. Satu mawon apa ya? Ya. Ada Bu Indah Setianingtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatan melengking, buatan, monggo langsung. Ya. Pertanyaannya gimana Ibu? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini curhat lah gitu ya.
Jadi namanya orang tidak akan pernah sama. Ya. Kita menghargai perbedaan, kita menghargai ketidaksamaan. Ya, walaupun itu satu tarangan, walaupun itu satu dulur kandung, itu juga tidak sama. Beda ya. Beda, tidak sama karakternya, tidak sama. Tapi juga ada kesamaan. Tapi juga ada perbedaan. Maka kita tidak bisa memaksakan satu kehendak. Tidak bisa kita memaksakan punya hak yang sama, ya kita doakan saja. Kita upaya dengan cara yang baik. Kita upaya dengan cara yang maksimal. Kita tidak bisa memaksakan karena beliau punya pilihan-pilihan sendiri. Ya, kita doakan saja semoga apa yang sudah menjadi keyakinan saudara kita menjadi opsi pilihan mereka, usaha apa mau bagaimana, kita dukung, kita support, kita tetap mendoakan. Semoga semuanya dibantu, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sikapnya tidak berubah kepada kita, tidak berubah baik apa? Ya, merubah sikap itu kan tidak mudah. Ya, merubah karakter itu tidak mudah. Ya tetap kita doakan, tetap kita bersikap yang positif. Ya. Balik lagi ya, sabar itu wis gak iso ono sing ngalahno. Sabar, tidak ada yang bisa mengalahkan sampai apa asma Allah yang paling akhir, yang paling puncak itu adalah Ya Allahu Ya Sabur, itu nomor 99. Masya Allah. Ya, ujung-ujungnya ya harus sabar. Ini banyak kasus di masyarakat, orang tua membunuh anaknya, istri membunuh suaminya, anak membunuh kakaknya. Waduh mas, itu karena hanya satu saja, kurang sabar. Kurang sabar. Semoga kula panjenengan dengan ngaji ini ada kurikulumnya ya, tambah sabar, tambah baik gitu ya. Di lewat bengkel hati ini mudah-mudahan kita selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.